Altruisme. Kata ini sering digunakan untuk menyebut kepedulian yang ditunjukkan lewat tindakan tolong-menolong. Secara umum, konteksnya hanya dipakai kepada manusia. Padahal itu keliru. Makhluk lain juga menunjukkan perilaku serupa. Beberapa hewan dalam daftar berikut ini adalah buktinya. Mari simak bersama dan selamat datang di Hewan Populer. Sayap-sayap patah mungkin terdengar indah dan puitis. Tapi itu sangat menyakitkan jika benar-benar dialami oleh seekor burung. Bagi mereka terbang sama seperti berjalan. Dan sayap tidak ada bedanya dengan kaki ataupun tangan. Karena itu tidak ada hal yang mungkin dirasakan selain ketidakberdayaan serta keputusasaan saat sayap mereka benar-benar patah. Begitulah kondisi kawan kecil kita ini. Sudah nggak bisa terbang, nyaris tenggelam pula. Beruntung di sana ada seekor orangutan yang tanpa pikir panjang langsung berusaha mengangkatnya dari kolam, menyelamatkan burung ini dari maut. Nasib burung itu mungkin akan berakhir seperti kecoa yang sedang terbalik jika tidak diselamatkan. Gugur tanpa siapapun di sisinya dan tersapu oleh ijuk saat jadi jasad. Mungkin itu sebabnya kita butuh pendamping dalam hidup ya. Karena kesepian bukan hanya menghancurkan mental, itu juga menurunkan peluang selamat ketika berhadapan dengan maut. Sama seperti kura-kura ini. Dirinya sedang terbalik seperti para kecoa dan mungkin saja akan berakhir jadi jasad seandainya tidak ada pasangan atau kawan yang membantunya untuk kembali bangkit. Tapi nggak usah bersedih jika kamu tak punya keduanya. Karena selama masih ada keluarga, segala macam badai harusnya bisa dihadapi. Gak perlu lengkap, satu saja udah cukup. Misalnya punya ibu. Hanya dengan keberadaan mereka saja, meski seluruh dunia ingin menghancurkanmu, hidup tidak akan berjalan dengan sulit. Wah, kasih sayang mereka ini akan menyelamatkanmu. Tak peduli apapun, seperti para anak gajah ini yang selalu diselamatkan ibu mereka setiap kali diterpa kesulitan. Tapi tentu bukan berarti kamu harus selalu bergantung pada ibu sepenuhnya. Karena pada akhirnya tak ada makhluk yang abadi. Jadi tetaplah belajar mandiri sejak dini. Itu tetap diperlukan meski keluargamu masih lengkap. Cuman ini juga nggak bisa diartikan kalau kita harus sendiri aja ya setiap saat. Kemudian menolak setiap uluran tangan yang ingin memberikan pertolongan. Malah sebaliknya. Dalam berbagai keadaan, kita malah butuh semua bantuan jika ingin tetap bertahan. Tidak peduli itu datang dari siapa termasuk musuh. Kamu harus belajar dari yang dialami macan ini. Saat dirinya terjebak di sumur dan mulai putus asa, yang pertama datang untuk melihat kondisinya justru para monyet. Salah satu musuh bebuyutannya. Seandainya para primata ini tidak berkerumun dan membuat keributan di sekitar sumur untuk melihat si macan, warga sekitar mungkin gak akan tertarik datang ke sana. Kemudian menemukannya dan memberi pertolongan. Ya, yang namanya pertolongan memang misterius. Bukan hanya dari musuh, bahkan ada yang datangnya dari sesuatu di luar ekspektasi kita. Sama seperti yang dialami oleh gagak malang ini saat dirinya terjebak di sebuah kolam sebuah kebun binatang. Siapa sangka kalau yang pertama datang untuk mengangkatnya ke darat justru seekor beruang. Karnivora yang dalam keadaan normal sih mungkin dengan senang hati akan menjadikannya santapan. Well, gagak ini memang cukup beruntung bertemu dengan seekor beruang yang sepertinya mungkin dia vegan karena ada beragam sayuran di sekitarnya, atau mungkin dia pengikut ajaran Buddha. Makanya punya rasa kasih sayang setinggi itu ke makhluk lain.
Memang akan sangat menarik kalau ada beruang yang jadi pengikut Buddha. Tapi sebenarnya kita tidak perlu mengikuti suatu ajaran untuk menunjukkan welas asih. Karena pada dasarnya, setiap mamalia didesain sebagai makhluk sosial. Ya mungkin gak semua, hanya beberapa. Namun di antara mereka ada yang menunjukkannya dalam tingkatan lebih tinggi. Kawanan monyet ini misalnya, saat ada rekan yang terjebak di rel kereta api, mereka ini bukannya lari loh, malah tinggal di sana melakukan aksi penyelamatan yang heroik. Tindakan yang udah jelas dilakukan tanpa pamrih, mengingat makhluk ini nggak punya akun YouTube atau Instagram. Hal semacam ini jelas layak dijadikan alasan untuk menjadi lebih optimis. Apalagi dalam beberapa kasus lain. Perbuatan tolong-menolong seperti ini tidak hanya berlaku untuk sesama spesies. Beberapa hewan sebelumnya telah membuktikan kalau mereka nggak masalah memberi bantuan, meski untuk spesies yang berbeda. Begitupun dengan anjing bernama Storm ini. Jadi dia sedang berjalan di sekitar danau bersama majikannya. Dan tiba-tiba langsung melompat ke air tanpa pikir panjang. Ketika melihat ada seekor rusa yang hampir tenggelam. Usahanya Storm tentu gak sia-sia. Karena meski si anak rusa terus berontak saking takutnya, dia tetap berhasil diselamatkan hingga mencapai seberang danau. Jadi, tidak ada alasan untuk berhenti berharap ya. Bahkan seandainya kamu adalah seekor ikan yang tak berdaya di hadapan pemangsa. Jangan menyerah, jangan menyerah, lah nyanyi. Jangan menyerah. Akan selalu ada penolong baik hati yang menyelamatkanmu tanpa mengharapkan apapun. Anjing-anjing menggemaskan dalam video berikut ini contohnya. Yup, begitulah pahlawan yang sebenarnya selalu hadir di waktu yang tepat untuk mereka yang benar-benar butuh bantuan. Tidak peduli apa yang orang katakan tentangnya, para pahlawan akan datang untukmu. Entah itu saat hanyut oleh arus sungai yang deras, ataupun terjatuh di kolam renang. Mereka pasti akan membantumu. Gak usah bayangin sosok berkostum keren dengan kekuatan super yang irasional saat membicarakan para pahlawan. Karena mereka ini bisa menjadi siapa saja, termasuk orang-orang di sekitar kamu. Atau mungkin malah ibumu sendiri. Semua syarat jelas sudah dipenuhi oleh sosok yang satu ini. Mereka selalu siap jadi sandaran apapun yang terjadi. Mampu menerangi dunia dengan kasih sayang dan memberi seluruh perhatian. Bahkan jika itu bukan untuk darah dagingnya. Sama dengan yang dilakukan oleh macan tutul yang satu ini. Meski tahu kalau yang sedang ia keloni adalah seekor bayi babon yang harusnya dia mangsa, tapi dia tetap memperlakukannya seperti anak sendiri. Ya, seorang ibu memang akan selalu menjadi ibu, menembus batas spesies dan seluruh rintangan lain untuk memberi yang terbaik.